kawan-kawan ya, ada Maxim ojek online channel, Maxim online ya, klakson, driver ojol, transportasi online ya. Ini ada yang bergabunglah dengan bisnis Maxim dan sebagainya. Ini bukan merupakan akun resmi atau YouTube resmi Maxim ya kawan-kawan ya. Semuanya hanya bersifat pribadi. Jadi apapun yang mereka keluarkan, apapun yang video yang mereka buat itu atas dasar pribadi dan bukan akun resmi Maxim. Nah, sama seperti saya memberikan solusi berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan juga fakta yang telah saya temukan sebelumnya ya kawan-kawan ya. Jadi ini pun seperti ya kawan-kawan mau lakukan silakan, yang tidak mau juga nggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Oke, itu sebagai informasi saja. Terus bagaimana akun resmi kalau Maxim? Ya, kalau Maxim itu dia akun resminya kawan-kawan yaitu taksi driver ya. Taksi driver. Nah, ini taksi driver. Taksi driver ini kita sortir dulu bagian channel. Taksi driver. Nah, ini ya kawan-kawan ya. 19.000 subscriber. Nah, yang ini memang akun resmi Maxim, tetapi dia tidak membahas hal-hal rinci ya kawan-kawan, cuma bersifat resmi. Nah, ini ya, bersifat umum lah. Karena di sini juga ada beberapa negara, ada Myanmar, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia, ya ada Rusia, ada apa ini? Amerika Latin dan sebagainya kawan-kawan ya. Oke, itu hanya pemberitahuan saja. Jadi kawan-kawan sebagai masukan ya untuk kawan-kawan ya. Oke, kita jump up ke masalah tadi ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita berbicara tentang apakah di Maxim itu ada asuransinya atau tidak ya. Di sini di bagian pengumuman kawan-kawan klik ya, itu ada bantuan untuk para korban. Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia atau yang disingkat dengan YPSSI ya. Nah, ini adalah wadah atau yayasan yang akan membantu kawan-kawan sekalian jika terjadi kecelakaan ya. Yang dibantu, catat ya, yang dibantu itu kawan-kawan driver dan penumpang ya, bukan cuma driver tapi juga penumpang, semuanya akan di cover asuransi ya. Nah, di cover asuransi kalau misalnya terjadi kecelakaan kawan-kawan ya. Nah, setiap asuransi itu kawan-kawan pasti kawan-kawan ada syaratnya ya. Syaratnya pertama kita bisa baca, program santunan kepada pengemudi dan penumpang yang mengalami cedera dalam kecelakaan selama dalam perjalanan yang terdaftar di sistem. Jadi ya, klaim asuransi itu kalau misalnya kawan-kawan lagi bawa orderan dan online bukan offline ya. Kalau offline ya nggak bisa kawan-kawan ya, karena itu tidak terdeteksi di sistem atau tidak terbaca. Jadi perusahaan bisa menolak pengajuan kawan-kawan ya. Nah, kemudian untuk setorannya itu kalau motor itu 1.000 dipotong setiap bulannya, sedangkan kalau mobil itu per orderan dibebankan sebesar 200 perak ya, yang dibayarkan oleh penumpang. Jadi bukan driver kalau mobil ya, yang bayar itu penumpang yaitu 200. Makanya ongkosnya ada yang lebih 200 seperti itu kadang-kadang ya. Nah, itu untuk sistem pembayarannya. Kecelakaan atau terjadi kecelakaan lalu lintas atau situasi darurat lainnya. Situasi darurat lainnya mungkin misalnya kawan-kawan terjadi ya dalam perjalanan seperti kecelakaan, walaupun tidak jadi kecelakaan, mungkin kawan-kawan misalnya laka tunggal ya. Laka tunggal itu bisa sebenarnya, tapi prosesnya agak panjang ya. Apakah karena misalnya
terjadi kecelakaan, nabrak apa seperti itu, atau badai dan lain-lain, atau musibah gempa dan sebagainya, itu ada, tapi ya memang harus diajukan terlebih dahulu. Namun yang utama yaitu kecelakaan saat kita mengantar orderan secara online ya. Anda perlu menghubungi kantor Maxim. Nah, selebihnya kawan-kawan, syarat yang lain untuk pengajuan klaim asuransi itu, yang pertama kawan-kawan harus melapor ke kantor ya. Melapor ke kantor kalau misalnya kecelakaan, melapor ke kantor Maxim di kota kalian ya. Nah, untuk klaim asuransi itu sendiri, lapor ke kantor atau ke kantor kawan-kawan di kotanya. Nah, beda dengan santunan ya kawan-kawan ya. Kalau santunan itu beda lagi, biasanya itu untuk kecelakaan berat. Nah, itu biasanya diajukan santunan. Tapi kalau untuk klaim itu biasanya tergantung tingkatannya. Misalnya kawan-kawan kecelakaan nih bawa penumpang. Nah, kawan-kawan itu masuk rumah sakit. Nah, jadi kawan-kawan untuk bukti-bukti pembayaran itu bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan misalnya dari rumah sakit, jangan dukun ya, harus rumah sakit karena sifatnya resmi. Sudah dikumpulkan kwitansinya, baru kawan-kawan mengurus, misalnya ke kantor Maxim, bawa KTP, akun, orderannya, ceritakan kronologisnya, dan pastikan kawan-kawan nama di akun sama dengan nama kawan-kawan ya. Jangan sampai kawan-kawan bawa data yang berbeda ya. Kemudian kawan-kawan memang harus udah punya SIM, dan untuk motornya itu harus standar ya. Usahakan pajaknya juga hidup biar tidak bermasalah. Tapi yang utama biasanya nama ya, nama di akun itu harus sama terlebih dahulu dengan data kawan-kawan ya. Ya, nanti misalnya namanya beda, nanti pencairannya juga terhambat ya. Jadi kawan-kawan harus kumpulkan kwitansi, nanti ada berkas yang harus diisi, lampirkan SIM, fotokopi ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya punya SIM tadi ya, motornya ya motornya standar, jangan motornya enggak ada spion dan sebagainya ya. Diusahakan ya, kalau belum nanti silakan kawan-kawan pasang dulu lah sebelum mengajukan klaim ya. Nah, itu untuk pengajuannya sendiri. Biasanya paling lama 1 bulan pencairan tadi dibayarkan. Tetapi tadi namanya klaim itu ya, misalnya kita masuk rumah sakit ya, kita bayar dulu. Misalnya bayar rumah sakitnya 3 juta. Nah, 3 juta ini bisa kita klaim ke kantor Maximnya, nanti akan dikembalikan sebesar 3 juta itu ya kawan-kawan ya. Nah, itu jadi kalau untuk driver Maxim ya. Nah, kemudian kalau untuk santunan sendiri biasanya itu bisa santunan kematian atau memang kecelakaan berat, misalnya operasi, patah kaki dan sebagainya. Nah, itu biasanya mendapatkan santunan, dan itu semua diajukan dahulu ya. Kemudian itu kawan-kawan, klaim asuransi ini ya, asuransi ini untuk jiwa ya, bukan untuk misalnya perbaikan motor, mobilnya hancur, itu nggak bisa ya kawan-kawan ya. Asuransi YPSS ini khusus untuk asuransi jiwa ya, kalau misalnya kawan-kawan terjadi kecelakaan di lapangan ya. Nah, misal kita sudah punya asuransi sendiri nih, nggak mau dipotong 1.000 sebulan, atau yang mobilnya juga nggak mau, itu juga bisa mengajukan. Jadi kawan-kawan tinggal datang ke kantor Maxim terdekat, kawan-kawan membuat surat pernyataan tidak bersedia mengikuti yayasan atau asuransi YPSSI, maka nanti akan diajukan, nanti akan pemotongan tiap bulan 1.000 itu, atau di kota lain yang 200, 500 itu nanti akan dihentikan ya. Oke, mungkin kawan-kawan itu saja untuk penjelasan untuk asuransi yang wajib diketahui driver Maxim ya.
dan syarat-syaratnya dan cara mengajukannya ya. Semoga membantu kawan-kawan sekalian. Selalu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.